ketakwaan. Di zaman Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, pernah dengar namanya Bilal bin Rabah ya? Tidak asing. Sahabat Nabi yang berkulit hitam. Dulu di Mekah budak. Ya. Setelah masuk Islam, nggak ada kata-kata budak. Kalau dulu mantan budak, nggak ada. Nggak ada yang berani caci maki Bilal. Bahkan Nabi SAW menjadikan sebagai sahabat yang dekat. Nabi nikahkan Bilal dengan satu orang turunan Quraisy, wanita mulia. Bapak Ibu tahu waktu di zamannya Umar bin Khattab jadi khalifah, gitu kan? Pernah satu waktu Umar utus pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini salah satu tokoh Mekah dulu. Bahkan sebagian buku sejarah menjelaskan Khalid bin Walid pernah menjadi tuannya Bilal di Mekah. Itu sebelum Islam. Sekarang sudah Islam. Maka Umar bin Khattab dengar Khalid bin Walid di medan perang ini berkhianat dari harta rampasan perang. Ada yang diambil. Umar tahu Khalid nggak lakukan. Tapi Umar bin Khattab ingin menelusuri. Dia sebagai pemimpin dia harus telusuri. Maka dia pun Bapak Ibu sekalian mengirim Bilal. Dia tidak kirim orang lain. Dia bilang, hai Bilal, pergilah ke medan perang sana. Pastikan kepada Khalid bin Walid, tanya pertanyaan saya. Bacakan surat saya, tapi syaratnya satu. Kamu bilang sama dia, Amir Mu'minin Umar bin Khattab minta, hai Khalid, kau letakkan pipimu di tanah. Lalu kau, hai Bilal, injak pipinya dengan kakimu. Sambil kamu tanya, hai Khalid, Amir Mu'minin bertanya, ini suratnya, apakah kau berkhianat di harta rampasan perang? Jawabanmu cuma dibutuhkan iya atau tidak. Selesai. Bilal ini awalnya mau pergi ke sana juga takut nih. Karena dia tahu Khalid bin Walid ini dulu tuannya di masa jahiliyah. Dan Umar bin Khattab kasih syarat, suratku baca, tapi bilang sama Khalid bin Walid, taruh pipinya di tanah, injak pipinya, sambil kau bacakan. Umar bin Khattab ingin mengajarkan sebuah pemahaman di sini. Waktu tiba di sana, Bilal disambut oleh Khalid bin Walid, kemudian dia bilang, katakan, hai Khalid, Amir Mu'minin kirim surat ini, saya tidak boleh baca kecuali syaratnya, kamu harus letakkan pipimu di tanah, lalu saya injak, lalu saya bacakan kepada kamu. Beliau ingin memastikan kau khianat atau tidak dalam harta rampasan perang. Apa kata Khalid bin Walid? Hai Bilal, kita akan lakukan. Itu dulu masa jahiliyah, waktu kau jadi hamba saya. Sekarang sudah tidak ada. Dalam Islam tidak ada rasisme. Maka keluar Khalid bin Walid lalu berteriak kepada pasukannya. Di pasukannya rupanya banyak orang Quraisy dulu, orang-orang terkenal juga sebelum Islam. Kata Khalid bin Walid, hai muslimin, ini saudara kita Bilal. Dia diutus oleh Amir Mu'minin, utusannya raja kita ini. Kalau dia akan memastikan saya berkhianat atau tidak. Tapi Amir Mu'minin kasih syarat, saya harus letakkan pipi saya di tanah, yang satu diinjak oleh dia. Sambil dia bertanya, jangan ada yang marah sama Bilal, karena dia punya hak untuk itu. Maka Khalid bin Walid di depan pasukannya letakkan pipi kanannya di tanah, pipi kirinya diinjak oleh Bilal, sambil Bilal baca surat Umar. Dari Amir Mu'minin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Khalid bin Walid, pertanyaan saya jawab ringkas dan jelas. Apakah kau berkhianat dari harta rampasan perang? Khalid jawab lagi diinjak pipinya, tidak. Bilal angkat kakinya lalu mengatakan, selesai surat Amir Mu'minin. Dia pulang ke Madinah, dilaporkan kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian lihat bagaimana Umar menghancurkan namanya fanatisme. Saya lebih hebat, saya lebih ini. Tidak ada dalam Islam itu. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, teman-teman, ada orang Ansar ngambil air, kan? Ngambil air di sungai, pasukan baru pulang perang nih sama Nabi SAW. Rupanya ada juga orang muhajir. Muhajir ini orang yang menghijrah dari Mekah. Entah kenapa mereka cekcok, saling siram-siraman air. Orang Mekah ini angkat pedangnya sambil mengatakan, wahai muhajirin, tolong saya. Karena ini suasana baru pulang dari medan perang, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang muhajirin dari Mekah ini pada kumpul di belakangnya orang ini, mau bantu, mau perang-perangan lawan saudaranya Muslim nih. Orang Ansar ini juga cabut pedangnya lalu berkata, wahai Ansar, orang asli Madinah, wahai Ansar, tolong saya. Berkumpul juga beberapa orang Ansar. Sahabat-sahabat lain bingung, ini ada apa nih, mau perang ini. Kita Bapak Ibu sekalian kalau jalan 3 orang di sini, 3 orang jalan sana, satu lempar batu, berantem nggak? Berantem. Orang bisa berantem, ini bahaya, bunuh-bunuhan. Suasana panas masih baru dari medan perang. Maka ada satu orang melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, cepat kejar nih, Muhajirin dan Ansar mau saling perang. Maka Nabi SAW ke sana, lalu beliau mengatakan, awada'wal jahiliyati wa ana baina alhurikum. Apakah kalian masih mengumandangkan syiar-syiar jahiliyah begitu? Fanatisme, hai Muhajirin, hai Ansar. Kayak kita di Indonesia, ayo orang Jawa bantu saya, orang Sulawesi bantu saya. Kata Nabi SAW, mau pasti pakai syiar-syiar jahiliyah, sementara saya sudah hidup ada di antara tengah-tengah kalian? Da'ha fa innaha mumtina. Tinggalkan segera, kalau tidak itu akan membinasakan kalian. Nggak ada lagi teman-teman sekalian, nggak ada rasisme dalam Islam. Agama yang sempurna luar biasa gitu. Walaupun dia kulit hitam, walaupun dia budak, walaupun dia cacat,
Kalau dia mulia, dia ibadah kepada Allah, dia lebih mulia di sisi Allah. Jadi agama yang membawa betul-betul kesetaraan, keadilan di situ. Ya. Secara histori kita berkuasa, secara peraturan juga tidak ada rasisme, tidak ada fanatisme. Ya. Dan sekarang kita tidak pernah dipaksa dalam Islam untuk menawarkan Islam ke orang. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, konsepnya la ikraha fid din. Nggak boleh ada paksaan dalam agama. Tawarkan Islam, ini Islam, produk kita. Mau, silakan. Tidak mau, nggak ada paksaan. Kita nggak boleh datang gebukin orang. Ya, seperti yang dilakukan oleh ISIS dan grup-grupnya ini semua. Sama sekali nggak benar ini. Bawa-bawa nama Islam, ngawur. Bunuh orang, bom sana-sini. Dari mana ceritanya ini? Orang bom orang lain lalu dikatakan mati syahid. Nggak mungkin. Ini salah sekali. Kayak di Jakarta, ribut bom, Marriott. Oh, hebat nih. Hebat dari mana nih? Dia dikatakan mati syahid. Bagaimana caranya? Bom di wilayah Islam yang aman. Dan orang yang sedang dibom, orang kafir, di bawah naungan pemerintah Islam. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, Man adha zimmiyan kuntulahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang menyakiti zimmi, zimmi itu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Dapat visa, ya, mereka punya izin tinggal, ada KTP-nya. Di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Nggak boleh. Dalam hadis lain, hadis Bukhari, Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Wa inna rihaha latujatu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang coba-coba bunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, mengganggu-ganggu mereka, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga dapat tercium dari jarak 40 tahun. Nggak ada sama sekali dalam Islam itu. Saya pernah duduk di sebelah saya tadi sore sempat ceritakan itu ya. Ada orang Nasrani Katolik di pesawat di sebelah saya. Kemudian saya tanya, Bapak siapa namanya, agamanya apa? Diceritakan sama dia Katolik. Saya bilang saya Muslim. Waktu itu kejadian masih baru-baru terjadi 11 September. Kejadian di Amerika nih yang ditabrakin pesawat dan seterusnya. Lalu Islam lah yang tertuduh dan seterusnya segala macam ya. Intinya waktu itu masih baru-baru kejadian. Jadi umumnya waktu itu cirinya yang ada di pembicara sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya. Orangnya berjenggot lah segala macam. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Sekarang banyak terbukti di dunia ini seperti di Burma, umat Islam yang dibakar di hari-hari sekarang ini. Itu tidak berjenggot itu orangnya. Bukan itu teroris itu yang sebenarnya. Islam tidak pernah ngajarin itu. Waktu saya bicara sama dia, saya tanya, Pak, bagaimana pendapatnya tentang Islam? 20 menit Bapak Ibu sekalian semua buruk. Islam itu penjahat, Islam itu teroris, Islam itu garis keras. Terusak namanya gara-gara perbuatan-perbuatan bodoh seperti ini. Maka saya dengarin 20 menit dia ceritakan buruk. Setelah itu, saya bilang, Bapak sudah selesai? Dia bilang, iya. Itu kan pendapat Bapak tentang agama saya. Bisa nggak saya jelasin tentang agama saya? Oh silakan Pak. Lalu mulai saya ceritakan kepada dia. Saya bilang, Pak, dalam Islam ada jihad. Ada. Jihad itu sebuah ibadah. Itu perang suci. Seperti di Katolik juga ada kan Pak? Iya ada. Baik, kalau kami diserang, masa kami diam? Kan nggak mungkin. Itu pembelaan diri. Namanya jihad dalam Islam. Cuma sekarang disalahgunakan oleh orang-orang. Bom sana sini dianggap itu adalah jihad. Enggak, itu nggak benar. Kami pun tidak menerima itu. Tidak ada satupun ulama yang mendukung itu. Semuanya mengatakan itu perbuatan salah. Sekarang ISIS ini, semua umat Islam, ulama Islam soroti mereka. Ini ngawur ini, bakar-bakar orang, bunuh orang, segala macam. Ini nggak ada hubungannya. Gitu ya. Tapi jelas saya jelaskan ke dia, jihad itu adalah ibadah suci. Dalam Islam, membela diri. Seperti kasus Palestina, orang diserang, orang menjajah. Kita dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, kita melawan. Itu wajar. Membela masjid kita, membela diri kita, membela keluarga kita. Kalau enggak istrinya, anaknya bisa diperkosa, bisa dipukul, bisa segala macam, diambil haknya kan gitu. Maka itu ada. Dan dalam Islam kami kalau jihad Pak, ada wasiat Nabi kami. Saya jelasin gitu. Tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang menyerah, tidak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh membakar, tidak ada mutilasi, nggak boleh bunuh hewan-hewan. Jadi orang kalau sudah menyerah taruh senjatanya nggak boleh lagi diganggu. Udah selesai. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian harus membunuh pun bunuh dengan cara yang baik. Tusuk mati selesai. Nggak ada mutilasi. Cungkil matanya, potong telinganya, nggak ada. Sama sekali nggak ada dalam Islam itu. Jadi sebenarnya ini menggambarkan negatif tentang Islam. Padahal tidak ada dalam Islam itu. Bapak Ibu tahu, dalam alam militer, semua, kalau dikatakan penelitian, semua peperangan jihad dari zaman Nabi SAW, sampai kapanpun jihad itu dikumandangkan, kalau benar, membela kebenaran, seperti yang agama ajarkan, maka paling sedikit korbannya. Paling sedikit korbannya. Dihitung jari. Karena mereka tidak akan merusak, tidak akan mengganggu, tidak akan segala-galanya. Dan ini kata Nabi SAW jelas, orang mukmin seperti lebah. Dia kalau hinggap di sebuah tempat, dia tidak akan merusaknya.
Dan kalau dia memberi yang terbaik, madu. Tapi kalau dia diganggu, sengatannya mematikan. Emang begitu orang beriman. Kita tidak akan mengganggu orang. Kita datang ke lokasi manapun, kita akan baik. Karena kita disuruh baik. Orang tua pun kafir, kita harus berbakti. Orang keluarga kafir pun kita harus silaturahim. Orang tetangga kita mau bisnis sama kita, orang kafir, kita boleh berbisnis. Nabi SAW dulu banyak kenalannya pendeta Yahudi. Beliau bermuamalah. Beliau bahkan mendatangi rumah mereka. Pernah diundang makan, beliau datang. Gitu kan. Tapi tentu makanannya tidak haram. Dan seterusnya. Jadi agama ada jelas kok. Gitu kan. Jadi citra Islam banyak rusak justru.